أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari detik ini Allah taala mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang dimana tempat tersebut adalah curahan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mudahkan lafal lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sayyidil Ayyam, di penghulu hari ini, di mana hari Jumat adalah hari untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lisan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berzikir, tilawah Al-Quran, kesemuanya karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ikhtiar kita saja, tetapi itu semua karena kehendak Allah. Maka pantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iradahnya, kudrahnya kepada kita semua. Begitupun kita bersyukur atas karunia iman, Islam,
dan sehat walafiat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama dengan dimulai rasa syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan menjadi satu langkah kita bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wasiat ketakwaan ini adalah wasiat yang abadi, wasiat yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah berwasiat kepada kamu sekalian dan kepada orang-orang yang diberikan kitab. Apa wasiat dari Allah? أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadir dalam melaksanakan salat Jumat berjamaah adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hanya kita minta kepada Allah adalah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kaum Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menitik beratkan persaudaraan, karena Al-Quran menuntut kita untuk menjaga satu sama lain dalam persaudaraan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Duribat 'alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka melanjutkan, melangsungkan hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Walaupun ayat ini teguran untuk kaum Bani Israel, namun ayat ini juga berlaku untuk kita semua. Karena dalam satu kaidah tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajarannya adalah keumuman lafadznya, bukan terkhusus sebabnya. Walaupun sebabnya itu diturunkan untuk kaum Bani Israel, namun pelajaran hikmah yang bisa kita ambil adalah untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menerangkan suatu kaum tak akan mendapatkan kehinaan, di mana ia menghubungkan hubungan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungannya kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memberikan peringatan kepada kita di dalam surat An-Nisa, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Takutlah kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, di mana engkau akan mempertanggungjawabkan tentang silaturahmi, tentang bagaimana hubunganmu kepada sesama manusia, tentang hubunganmu kepada keluargamu. Maka dalam agama Islam dikenal dengan al-ukhuwatun nasabiyah, persaudaraan antar keturunan, dan juga dikenal dengan al-ukhuwatul basyariyah, persaudaraan antar kemanusiaan, dan juga dikenal al-ukhuwatul wataniyah, persaudaraan setanah air, dan yang terakhir terkhusus kepada umat Islam, al-ukhuwatul islamiyah, persaudaraan sesama agama Islam. Maka ini yang patut untuk kita kokohkan dalam kehidupan kita, dalam keberagaman kita, dan juga dalam bernegara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak perumpamaan terhadap mukmin dan juga terhadap persaudaraan mukmin dengan mukmin yang lain. Yang pertama, Nabi SAW memberikan perumpamaan persaudaraan muslim dengan yang muslim lain bagaikan satu bangunan, di mana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan." Satu muslim dengan muslim yang lain bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Kerjasama adalah kunci dalam kebersamaan. Tidak boleh ada rasa egois, tidak boleh ada rasa menang sendiri. Tetapi ketika ada kebersamaan dan kerjasama, maka satu bangunan akan kokoh, fondasi juga akan kuat, dan kesuksesan akan didapat.
akan didapat bersama. Inilah satu cikal bakal jika sesama muslim bersatu, jika sesama muslim tidak menjatuhkan satu sama lain, dan inilah yang diharapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan muslim itu, mukmin itu bagaikan cermin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhi idza ra'a 'aiban aflahahu. Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Jika ia melihat aib, jika ia melihat kesalahan dalam diri saudaranya, ia akan membetulkannya, ia akan membenahinya. Inilah cerminan seorang mukmin yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi orang lain, menjadi contoh baik bagi orang lain. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang bisa menahan hawa nafsunya, yang bisa menahan amarahnya, dan mukmin yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala manakala semua kewajiban ia tunaikan, hak Allah taala ia tunaikan, dan kewajiban serta merta tidak mengharapkan balasan dari Allah, melainkan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mukmin bagaikan an-nakhlah atau bagaikan lebah. Al-mathalul mu'mini kan-nakhlah. Perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah, in akalat thayyiban wa in wada'at thayyiban. Perumpamaan mukmin bagaikan lebah. Jika ia memakan, maka ia akan memakan makanan yang baik, dan jika ia mengeluarkan, maka ia akan mengeluarkan yang baik, semisal madu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu posisi bagi orang Islam, bagi yang mukmin kepada Allah. Jika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita termasuk orang yang bermanfaat dan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan perumpamaan terhadap persaudaraan antar kaum muslimin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'adwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam mengasihi, mencintai dan menyayangi, perumpamaannya bagaikan satu tubuh. Jika ada anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh lain merasakan tidak bisa tidur dan juga merasakan demam. Begitupun yang kita rasakan ketika kita melihat saudara kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, orang tua kita merasa susah, maka hati kita pun juga merasa susah. Begitupun yang seharusnya dirasakan oleh mukmin ketika tetangganya merasakan kesusahan, kesempitan, maka kita pun juga harus merasa susah. Dan ingat, tetangga kita adalah orang yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jika tetangga kita merasakan kesusahan namun kita tidak tahu, maka kita sebagai tetangga, sebagai orang yang bersosial diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bagaimana engkau melihat tetanggamu dalam keadaan lapar sedangkan engkau tidak membantu? Begitupun saudara kita yang jauh, yang harus kita perhatikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Siapa orang yang tidak memperhatikan terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah termasuk berada di jalan kami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu keutamaan bagi orang yang memperhatikan, yang tidak egois terhadap diri sendiri, yang selalu mendoakan kaum muslimin yang lain. Bahkan doa yang kita selalu terapkan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu adalah kecukupan bagi kita, bahwasanya kita selalu memperhatikan terhadap kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitupun yang Allah Ta'ala mempersaksikan terhadap penindasan oleh orang-orang Zionis terhadap
umat Islam Palestina, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta apa peranan kita terhadap kaum muslimin yang sedang ditindas. Apakah kita ada rasa untuk mendoakan mereka? Apakah bagaimana sikap kita terhadap kaum muslimin yang sedang ditindas? Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji, liyabluwakum fima atakum. Allah taala ingin menguji apa yang Allah taala berikan kepada kita. Minimal kita mendoakan orang-orang kaum muslimin. Minimal kita selalu memperhatikan, baik itu dengan sedekah maupun dengan doa. Dan juga ada satu empati, simpati kita terhadap yang dirasakan oleh kaum muslimin. Dan kita menghendaki dengan adanya gencatan senjata yang dimana terciptanya perdamaian karena Islam mencintai perdamaian. Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Islam ini menjadi satu contoh umat terbaik di hadapan umat-umat sebelumnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka itu negara Indonesia adalah salah satu negara yang beraneka ragam suku, ras dan agama. Kita ciptakan kedamaian, kita ciptakan satu perdamaian antar sesama, baik itu berbeda suku, ras dan juga berbeda dalam segi kulit. Maka kesemuanya kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menciptakan kedamaian, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kedamaian, keamanan ketika kita melaksanakan aktivitas beribadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini hamba-hamba yang dihidupkan